Perkenalkan, nama saya Mutia Sakinah Najah. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang legenda Tapak Tuan. Pada suatu hari, hiduplah seorang manusia yang bertubuh besar dan tinggi. Tinggi manusia itu lebih besar daripada manusia biasa. Tinggi manusia itu kira-kira 7 meter loh teman-teman. Kira-kira setinggi rumah kita ya. Pada suatu hari, manusia yang bertubuh besar dan tinggi itu gelisah. Ia tak tahu apa yang sedang digelisahkannya. Sambil mondar-mandir, ia berdoa kepada Allah. Ya Allah, apa yang akan menimpa diriku yang lemah ini? Lalu ia memakai kopiahnya dan meraih tongkatnya. Lalu ia berjalan, selangkah demi selangkah ia menembus semak belukar. Lalu ia berhenti di sebuah gunung. Gunung Raban namanya. Di Gunung Raban, ia memandangi ke tengah-tengah lautan. Lalu ia melihat ada 2 ekor makhluk yang sangat besar. Ia sangat penasaran. Lalu ia terus berjalan dan ia memandangi lagi ke tengah lautan. Tiba-tiba, Masya Allah, katanya, makhluk apa itu? Sangat besar dan sangat panjang. Tiba-tiba makhluk itu sudah ada di sampingnya dan mengucapkan salam. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Siapakah gerangan kalian ini? Kami adalah sepasang naga yang diusir dari negeri Cina karena kami tidak memiliki anak. Lalu Tuan ini siapa ya? Oh, saya adalah tapan nama yang mendiami teluk ini. Lalu begitulah teman-teman perbincangan antara kedua sang naga dan Tuan Tapa. Dan akhirnya Tuan Tapa mengizinkan kedua sang naga untuk tinggal di sebuah lereng rumah. Lalu pada malam kedua sang naga itu bermimpi yang sama. Mereka bermimpi menemukan seorang bayi yang terombang-ambing di tengah-tengah lautan. Lalu terdengar dari suara pintu goa. Ternyata itu adalah Tuan Tapa. Lalu Tuan Tapa berkata, mimpi kalian itu akan menjadi sebuah kenyataan. Lalu keesokan harinya, ketika kedua sang naga sedang asik mencari makan, tiba-tiba terdengar suara bayi yang terombang-ambing di tengah lautan. Setiap detik menuju arah tangisannya. Alangkah terkejutnya mereka melihat seorang bayi yang terombang-ambing di tengah-tengah lautan. Lalu mereka membawa bayi itu kepada Tuan Tapa dan bertanya, wahai Tuan Tapa, bagaimana cara merawat bayi ini? Oh, bayi ini adalah keturunan manusia, bukan keturunan binatang seperti kalian. Lalu bagaimana cara merawatnya Tuan? Jika dia menangis, kalian isapkan benda ini ke dalam mulutnya. Benda ini aku ambil dari puncak gunung yang sangat jauh dan tinggi. Dan Tuan Tapa juga memerintahkan seekor harimau untuk menjaga bayi tersebut. Bayi yang tadinya kecil sudah tumbuh menjadi putri yang sangat cantik jelita. Bahkan saking sayangnya naga kepada putri, naga sampai membuatkan air terjun 7 untuk putri yang sekarang masih bisa kita lihat buktinya. Dan walaupun putri sering dibawa ke tempat-tempat yang menyenangkan, tapi diam-diam putri sering merasa kesedihan. Ia sering bertanya kepada benda-benda yang dijumpainya. Ia sering bertanya kepada angin. Ia sering bertanya kepada bumi. Dan ia juga sering bertanya kepada rumput-rumput yang bergoyangan. Wahai angin, wahai bumi, wahai rumput-rumput yang bergoyangan, siapa sebenarnya aku ini? Kenapa aku bertubuh mulus sementara orang tuaku bersisik? Lalu tak ada yang mampu menjawab. Semua diam 1000 bahasa. Lalu putri bertanya kepada Tuan Tapa, wahai Tuan Tapa, siapa sebenarnya aku ini? Mengapa aku bertubuh mulus sementara orang tuaku bersisik? Wahai putri, kamu adalah anak seorang raja dari kerajaan Asralanoka dekat negeri Hindia. Lalu putri sedih mendengar kabar tersebut. Lalu Tuan Tapa berkata, kamu jangan sedih putri, karena sebentar lagi pasti orang tuamu akan menjemputmu. Mendengar kabar
terasi, gembira dan menghapus air matanya. Lalu keesokan harinya putri meminta izin kepada kedua sang naga untuk berjalan-jalan di tepi pantai. Di tepi pantai dia duduk di sebuah pohon pinang dan meredup. Andaikan aku bertemu dengan kedua orang tuaku, alangkah bahagianya hati ini. Lalu putri melihat ada satu kapal yang berlayaran ke arahnya. Lalu ia hanya bisa berdiri dan terpaku, menunggu orang yang turun dari kapal tersebut. Seketika kapal tiba, putri menyapa orang yang turun dari kapal. Wahai Tuan, siapakah gerangan kalian ini dan apa tujuan kalian ke sini? Kami adalah keluarga dari kerajaan Asraloka dekat negeri India. Tujuan kami ke sini adalah untuk mencari adik kami yang sudah 17 tahun berpisah. Lalu putri menjawab, di pulau ini hanya ada aku, Tuan Tapa, kedua sang naga dan seekor harimau, Tuan. Kata Tuan Tapa, aku adalah anak seorang raja dari kerajaan Asraloka dekat negeri India. Lalu raja dan permaisuri berbisik-bisik, wahai permaisuri, jangan-jangan ini adalah anak kita. Entahlah permaisuri, apakah anak kita memiliki tanda lahir? Ya raja, anak kita memiliki tanda lahir sebesar pusat di kakinya. Lalu raja bertanya kepada putri, wahai putri, apakah kamu memiliki tanda lahir? Ya Tuan, saya memiliki tanda lahir sebesar pusat di kaki kanan saya. Lalu raja dan permaisuri memeluk putri dengan penuh kerinduan. Lalu tiba-tiba Tuan Tapa sudah ada di samping mereka dan berkata, wahai raja, jika kamu ingin membawa anak bungsumu pulang, kamu harus meminta izin kepada kedua sang naga, karena kedua sang naga lah yang sudah merawat putri sejak kecil. Lalu putri membawa kedua orang tuanya menemui sang naga. Setiba putri di goa, sang naga bertanya kepada putri, wahai putri, siapakah gerangan manusia-manusia ini? Manusia-manusia ini adalah orang tua kandungku, ayah. Apa tidak? Apa tidak? Kata naga betina. Lalu naga jantan berkata, kami tidak mengizinkan siapapun membawa putri pergi dari sini. Lalu Tuan Tapa berkata, wahai naga, kamu sudah melanggar perjanjian kita bahwa tidak boleh ribut di daerah ini. Tapi bukan kami yang memulainya, Tuan. Manusia-manusia inilah yang memulainya. Lalu Tuan Tapa berkata, kamu sudah melanggar perjanjian kita. Tapi kamu harus ingat bahwa akulah yang sudah mengambil adik putri dari puncak gunung yang sangat jauh dan sangat tinggi. Kalau kamu tidak mengizinkan putri dibawa kedua orang tuanya, aku akan melakukan peperangan terhadapmu. Lalu kedua sang naga berbisik-bisik. Dan ternyata perbisikan itu didengar oleh Tuan Tapa. Lalu Tuan Tapa berkata, jika kamu ingin kembali ke negeri Cina, silahkan, tapi jangan kamu bawa putri. Jika kamu masih bersikeras membawa putri, aku tidak akan segan-segan melakukan peperangan terhadapmu. Lalu peperangan antara Tuan Tapa dan naga pun terjadi. Naga dengan kencangnya menendang Tuan Tapa hingga tercebur ke dalam laut. Lalu melihat kakinya berdarah, Tuan Tapa cepat-cepat mengambil tongkatnya dan memukulnya ke arah naga jantan hingga menabrak sebuah pulau hingga berpecah menjadi dua. Lalu naga yang melihat naga betina melihat naga jantan yang sudah lemas, naga betina cepat-cepat melarikan putri ke arah timur. Lalu Tuan Tapa berdoa kepada Allah, ya